Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 396, Manfaat dari Pembunuhan. Persaingan di kota para dewa dan menara suci sangat kejam. Tujuan dari tempat ini adalah untuk memilih talenta terbaik dari dunia tingkat rendah. Standar untuk menjadi jenius di dunia tingkat menengah jauh lebih tinggi dibandingkan di dunia tingkat rendah. Namun, potensi seorang jenius bukanlah sesuatu yang telah ditentukan sejak lahir. Melalui persaingan dan pertarungan, potensi beberapa orang dapat diaktifkan, membuat mereka semakin kuat. Proses seleksi jenius di Menara Suci sangat primitif, dingin, dan kejam. Louke pernah mendengar tentang teknik rahasia pembiakan serangga beracun, di mana beberapa serangga paling beracun dimasukkan ke dalam ruang tertutup dan dibiarkan saling membunuh. Serangga yang berhasil bertahan akan memakan yang lain dan menjadi penguasa dari semua serangga. Menara Suci adalah seperti ruang tertutup itu, dan para prajurit muda yang datang untuk berlatih adalah serangga beracun. Sebaliknya, metode pelatihan di wilayah suci di alam samudera bintang jauh lebih lembut dan jarang menyebabkan kematian. Sementara para dewa begitu dingin dan kejam, makhluk-makhluk di alam pengadilan suci masih harus memuja mereka. Ini membuat Louke merasa makhluk-makhluk di sini patut dikasihani dan sekaligus sangat konyol. Katu telah mati, dan Dylan berubah kembali ke bentuk manusia, menatap Shirley dengan penuh kesenangan. Dia suka bermain-main dengan wanita manusia, dan semua orang yang mengenal Dylan tahu bahwa sudah banyak wanita manusia yang mati di tangannya. Banyak orang menatap Shirley dengan kasihan. Meskipun dia adalah seorang prajurit perunggu dari suci, di kota para dewa identitas ini sangat tidak berarti. Nader berdiri di samping Shirley, tubuhnya sedikit gemetar. Dia memiliki perasaan terhadap Shirley, tetapi tidak memiliki keberanian untuk berdiri melawannya. Bawa dia ke tempat tinggalku, Dylan memberi perintah. Sementara beberapa pelayannya yang juga dari ras iblis mendekati dengan tawa licik. Para pelayan ini adalah kultivator iblis, masing-masing memiliki kekuatan di tahap akhir pangeran bela diri. Nader, tolong aku, Shirley berkata dengan cemas, ketakutan membuatnya tak bisa bergerak. Wajah Nader berubah-ubah, dan akhirnya dia menggigit bibirnya, melangkah mundur. Melihat Nader mundur, Shirley menjadi putus asa. Dia tahu bahwa jika dia ditangkap, dia akan dipermalukan. Tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk bunuh diri. Pergi dari sini. Di saat-saat paling putus asanya, Louke yang berdiri di sebelahnya tidak mundur, tetapi maju ke depan. Dia mengangkat satu tangan, dan api kuning emas berkobar. 5 iblis yang mendekat langsung terbakar dan berubah menjadi abu tanpa sempat menjerit. Apa itu? Betapa kuatnya api itu? Kapan prajurit perunggu suci menjadi sehebat ini? Orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Perkembangan situasi ini benar-benar di luar dugaan mereka. Wah, wajah Dylan menjadi gelap. Dia bisa merasakan bahwa pemuda berambut emas ini hanya berada di tahap awal pangeran bela diri. Tetapi api yang dia keluarkan bisa dengan mudah membakar kultivator di tahap akhir pangeran bela diri, yang menunjukkan bahwa api itu luar biasa. Selain itu, dari api kuning emas tersebut, Dylan merasakan aura berbahaya. Namun, Dylan berada dalam posisi sulit. Jika dia mundur sekarang, maka reputasinya di kota para dewa akan hancur, dan anggota klannya akan mengejeknya. Dengan pikiran ini, dia menyeringai dingin, seorang prajurit perunggu di tahap awal pangeran bela diri berani membunuh orangku. Dylan berbicara dengan marah, tetapi Louke tidak peduli. Karena baru saja dia menggunakan api kuning emas untuk membakar 5 iblis, sebuah informasi yang mengandung esensi dari hukum api tiba-tiba muncul di benaknya. Informasi ini bukan berupa kata-kata, tetapi perasaan khusus yang sulit digambarkan, membuatnya bisa merasakan keajaiban hukum api. Apakah ini keistimewaan Menara Suci? Louke merasa sangat terkejut. Di sekitar kota ini berdiri menara-menara tinggi, Menara Dewa Api Merah, Menara Dewa Bumi Kuning, Menara Dewa Angin Hijau, Menara Dewa Air Biru, Menara Dewa Kegelapan Hitam, Menara Dewa Cahaya Putih, dan sebagainya. Menara-menara ini memancarkan kekuatan ajaib yang meliputi area ini, termasuk kota para dewa. Di sini, membunuh lawanmu akan membuat kekuatan ajaib yang meliputi area ini memberikan pemahaman tentang hukum yang sesuai dengan cara kamu membunuh. Aku bicara padamu, tidak mendengarku. Melihat bahwa Louke tidak memperdulikannya, Dylan merasa terhina, wajahnya menunjukkan ekspresi marah.
Siapa kamu? Louke menjawab dengan dingin. Kamu terlalu sombong. Dylan marah, berubah menjadi bentuk iblisnya dan menyerang dengan cepat. Cakarnya yang berwarna darah seperti pedang mengarah ke leher Louke. Louke tidak bergerak, seolah ingin menguji teorinya. Dia menggerakkan jarinya di udara, menggunakan teknik serangan udara. Sebelumnya, dia hanya bisa menggunakan teknik serangan udara untuk melakukan teleportasi jarak pendek. Tetapi seiring peningkatan kekuatan hukum dirinya, bahkan tanpa memahami hukum ruang secara khusus, dia sudah bisa menggunakan beberapa teknik lain dari seni bela diri ini. Ruang di bawah jarinya langsung terkoyak, jejak retakan menyebar keluar. Gerakan Dylan terhenti, tubuhnya langsung terbelah menjadi dua oleh ruang yang terkoyak, darah berceceran di mana-mana, sangat berdarah. Dylan hanyalah seorang di tahap awal Santo bela diri. Louke membunuhnya tanpa merasa ada pencapaian sedikit pun. Di wilayah Menara Suci, ada aturan khusus yang melarang mereka yang berada di tingkat kekuatan lebih tinggi untuk menyerang mereka yang lebih lemah, kecuali jika pihak yang lebih lemah melakukan provokasi terlebih dahulu. Karena itu, Louke tidak perlu takut pada siapapun di sini. Sepertinya memang benar, setelah membunuh Dylan, Louke merasakan sebuah informasi hukum ruang muncul di benaknya. Betapa mengerikan, siapa sebenarnya orang ini bisa membunuh Dylan dengan begitu mudah. Apakah dia benar-benar berada di tahap awal pangeran bela diri? Jika benar, dalam satu tingkat kekuatan, dia akan menjadi tak terkalahkan. Di dalam wilayah Menara Suci, aturan hanya mengizinkan tantangan dalam satu tingkat kekuatan. Misalnya, Santo bela diri tahap awal bisa menyerang pangeran bela diri tahap awal, itulah sebabnya Dylan berani bertindak semena-mena. Namun, jika seseorang melampaui satu tingkat kekuatan dan membunuh, mereka akan dihukum oleh para dewa, hancur menjadi abu. Para dewa menetapkan menara-menara ini untuk memilih talenta luar biasa. Aturan ini adalah perlindungan dasar bagi mereka. Jika kekuatanmu tidak cukup kuat untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat darimu, maka lebih baik kau bersikap rendah hati, karena jika seseorang tidak menyukaimu, mereka bisa membunuhmu kapan saja. Louke menduga bahwa wilayah yang dilindungi oleh Menara Suci adalah sebuah formasi di atas tingkat ke-9 kekaisaran, mungkin melampaui tingkat Dewa Iblis, mencapai tingkat Dewa Langit. Karena aturan di sini lebih rumit dan tinggi dibandingkan dengan alam rahasia di alam Samudera Bintang. Di antara semua orang, yang paling terkejut adalah Shirley dan Nader, karena mereka tumbuh bersama Louke dan tahu bahwa dia tidak mungkin memiliki kekuatan sehebat ini. Louke, kamu, Shirley menatap Louke dengan kaget. Tempat ini tidak cocok untukmu, lebih baik kamu pergi. Louke menatapnya dengan tenang dan dingin. Adapun Nader, Louke bahkan tidak menoleh padanya. Meskipun tindakan Nader tidak salah, hal itu tetap menunjukkan kelemahan. Sebelum kata-katanya selesai, Louke berbalik dan pergi. Setelah berjalan bersama mereka sejauh ini, saatnya untuk berpisah. Dia pasti bukan Louke. Nader berbicara dengan tergagap. Tidak peduli siapa dia menyelamatkanku. Shirley menatap Nader dengan dingin, lalu berbalik pergi. Dia tumbuh bersama Louke dan Nader selalu tampil luar biasa sementara Louke pendiam. Dia menghargai Nader, dan jika tidak ada kejadian luar biasa, mereka mungkin akan bersama. Namun, setelah kejadian ini, dia melihat sisi sebenarnya dari Nader, sementara Louke yang sering diabaikannya menyelamatkannya dalam bahaya. Dia tidak memilih untuk meninggalkan kota para dewa, karena setelah kejadian ini, dia sepenuhnya memahami bahwa ini adalah dunia yang sangat kejam. Alam pengadilan suci bukanlah tempat yang dia bayangkan, dan dewa cahaya yang dia sembah tidak akan melindunginya dalam bahaya. Dia ingin menjadi kuat, bahkan jika harus terjun dalam kekejaman kota para dewa. Pengecut yang lemah, Nader ingin meninggalkan kota para dewa, merasa tempat ini terlalu menakutkan dan bukan surga pelatihan yang dia bayangkan. Tapi perilakunya barusan membuat pemimpin klan monster tidak senang, yang mengangkat tangannya dan menamparkan kepalanya. Dalam sekejap, darah bercampur materi otak keluar, dan dia meninggal secara tak terduga sebelum dia bisa pergi. Ini hanyalah mikrokosmos dari dunia yang kejam ini. Karena aturan yang ditetapkan oleh para dewa, orang-orang kuat di tingkat dewa dan iblis tidak dapat memasuki area yang dicakup oleh Menara Suci. Prajurit tingkat pangeran bela diri tidak akan dibatasi, tetapi paling banyak mereka hanya dapat membunuh prajurit yang berada satu tingkat di bawah dirinya. Ini adalah semacam batasan, tapi itu cukup untuk membuat setiap kultivator tingkat pangeran bela diri berdiri tegak di sini. Oleh karena itu, pengadilan suci dan banyak kekuatan lainnya telah mengirimkan banyak orang kuat untuk tinggal di sini dan berbagi sumber daya di sini. Luo Xiu memilih datang ke sini, di satu sisi, untuk menghindari kejaran orang-orang berkuasa di dunia pengadilan suci, dan di sisi lain, dia juga ingin mencari peluang untuk meningkatkan dirinya di sini.
Hal pertama yang harus dia lakukan adalah memahami secara alami sumber daya apa yang dimiliki Menara Suci. Sejauh ini, dia baru mengetahui bahwa dengan membunuh orang di sini, dia bisa mendapatkan wawasan tentang informasi hukum. Wawasan ini sangat kabur. Luo Xiu berpikir bahwa kualifikasi pemahamannya cukup bagus, tetapi dia tidak dapat memahami apapun darinya. Selain itu, ia juga harus memilih perkemahannya. Di kota Dewata terdapat dua bangunan tertinggi yaitu Kuil Cahaya dan Kuil Kegelapan.